Tujuan dibuat UTAS ini bukan untuk menakut-nakuti yang mau naik gunung, tetapi sebagai pembelajaran agar kedepannya bisa lebih berhati-hati. Kenalin, gua Rian, mahasiswa semester tua di salah satu kampus di kota Bandung. Pada saat itu kampus lagi libur setelah selesai UAS. Gua sama teman-teman kelas berencana untuk naik gunung ke Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah. Naik gunung bagi gua dan teman-teman kuliah merupakan agenda rutin yang emang sering kita lakukan. Jadi bisa dibilang ini adalah pendakian kesekian kalinya. Setelah gua ajak teman kesana kesini, dapatlah 4 orang yang fix mau ikut naik ke Gunung Merbabu. Jadi kalau di total ada 5 orang dalam pendakian kali ini, termasuk saya. Singkat cerita, setelah urus tiket bis, simaksi, dan hal-hal lainnya, berangkatlah kami menuju Terminal Cicahem, Bandung, untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman. Ada bantal dan selimut. Biasanya gua bisa tidur di dalam bis. Namun anehnya, sampai jam 11 malam, mata ini masih aja melek. Karena gua duduk di dekat jendela, gua bisa lihat hutan-hutan gelap di sepanjang jalan. Jam udah nunjuk ke angka 1, tapi mata masih aja belum ngantuk. Walaupun dipaksain, tetap aja nggak bisa. Karena mau hemat baterai, akhirnya HP gua matiin. Jadi sekarang cuman bisa natap ke arah keluar jendela. Di sepanjang jalan emang kelihatan jarang banget pemukiman. Cuman ada hutan-hutan gelap di sepanjang kiri dan kanan jalan. Akhirnya hal-hal aneh pun dimulai. Saat ditanjakan, ternyata bisnya itu gak begitu mulus menanjak. Jadi terkesan lambat. Gua yang duduk di jendela bisa lihat jelas pohon-pohon di luar jendela. Ketika gua lihat di salah satu pohon, ada bayangan putih yang ngegantung di bagian batang. Awalnya gua kira layangan atau sinar bulan. Tapi kok makin diperhatiin, ternyata bayangan putihnya ngikutin laju bis yang pelan. Hingga akhirnya bayangan putih itu stuck di salah satu pohon. Dan pas gua lihat dengan jelas, ternyata itu adalah sosok cewek yang lagi duduk sambil ngayun-ngayunin kakinya. Sontak gua kaget. Gua cek berulang-ulang, dan itu emang cewek. Mukanya gak jelas kelihatan. Akhirnya karena takut, gua tutup jendela pakai horden dan paksain buat meremin mata. Ternyata masih aja gua gak bisa tidur. Tapi hal aneh yang gua alamin belum berakhir. Ketika akhirnya gua bisa tidur, gua mimpi didatangin oleh nenek-nenek. Tubuhnya pendek, rambut putih terurai panjang, wajahnya pucat. Dia bilang kalau gua bakal ngalamin kejadian yang menentukan hidup gua selanjutnya. Nenek itu juga nitip pesan, kalau di dunia ini kita mesti sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Pas gua bangun, gua mikirin mimpi tersebut. Biasanya nih, kalau sebelum pendakian gua mimpi aneh, gua bakal ngalamin kejadian yang aneh juga. Tapi gua berusaha tetap berpikir jernih. Gua coba istighfar dan berdoa agar diberikan keselamatan. Setelah itu gua lanjut tidur lagi. Hingga akhirnya sekitar jam 6 pagi, tibalah kami di Terminal Lama Boyolali. Kami dijemput mobil sewaan yang telah gua kontak sebelumnya. Sebut aja yang menjemput itu namanya Mas Andri. Beliau memang
suka menjemput para pendaki dari luar kota. Setelah turun dan ngopi, kami ngobrol sebentar sama Mas Andri. Setelah itu kami langsung diantar menuju base camp Selo. Sebelumnya kami minta diantar dulu ke minimarket dan pasar untuk beli kebutuhan logistik. Ketika sampai pasar, temen gue berempat turun buat nyari ATM dan belanja tentu saja. Sedangkan gue diem aja di mobil sambil ngobrol ngalor ngidul sama Mas Andri. Hingga akhirnya Mas Andri bilang, "Kalian berani amat sih naik di hari Kamis? Nanti berarti ngecamp malam Jumat. Itu serem loh." Lalu gua pun hening, bingung. Udah gak usah dibawa pikiran, yang penting sopan dan gak macem-macem. Mas Andri pun mencoba meyakinkan gua yang tampak kebingungan. Gua pun mengiyakan aja, karena niat baik pasti akan baik juga segala hal di depannya. Padahal di dalam hati gua deg-degan banget. Gua kaget karena gak ngeh kalau booking jadwal pendakian itu hari Kamis. Gua milih tanggal itu karena tanggal sebelum dan sesudahnya teman-teman gua ada agenda lain. Tapi ya sudahlah, semua pasti akan baik-baik aja. Gue coba yakin dengan diri gue sendiri. Setelah sampai base camp Selo, kami langsung istirahat sambil packing ulang carrier bawaan. Suasana base camp saat itu sangat sepi. Hanya ada 3 rombongan termasuk kami. Setelah packing dan sarapan beres, sekitar jam 10 kami pergi ke loket untuk mengiris izin simaksi. Sebelum start pendakian, gua yang emang dasarnya sangat peka terhadap hal-hal gaib mewanti-wanti kepada teman-teman yang lain untuk lebih berhati-hati. Oh iya, by the way, tim pendakian kali ini ada satu teman gua yang juga emang peka sama hal-hal gaib juga. Sebut saja namanya Rama. Dan gua sama Rama emang sering ngalamin pengalaman mistis. Kadang kalau gabut di kosan, gua, Rama, dan satu teman lagi sering sengaja nyari hal-hal mistis di daerah sekitar kampus untuk sekedar nanya sejarah tempat dan lain-lain. Nanti gua bakal ceritain di lain kesempatan. Oke, lanjut lagi. Sebelum mulai pendakian, gua emang udah sempet ngobrol sama Rama. Nanti kalau ada apa-apa, kita berdua mesti backup Ram. Melihat gua agak khawatir, Rama pun meyakinkan kalau semua ini bakal berjalan lancar. Mulai dari sini, pendakian pun dimulai. Kami mulai pendakian sekitar jam setengah 11 siang. Cuacanya berawan dan agak mendung. Kami berjalan perlahan karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai, namun jaraknya paling jauh. Tapi ada satu teman gua, sebut saja namanya Arya, yang emang jalannya agak lambat. Gua dan yang lainnya awalnya gak mau kalau harus ninggalin dia. Tapi dia ngeyakinin gua sama yang lain, karena gua juga percaya sama dia. Secara dia kan senior di Mapala kampus. Akhirnya gua dan 3 teman yang lain pergi menuju pos 1. Waktu itu awan mendung bercampur dengan angin. Gak begitu kencang sih, tapi cukup terasa. Gak lama akhirnya ditambah oleh gerimis yang turun. Karena pos 1 udah di depan mata, kita memutuskan untuk pasang flysheet sembari menunggu Arya. Begitu flysheet selesai dipasang, gerimisnya malah reda. Mantap bener dah. Arya kelihatannya lama. Makanya kami bertiga putuskan untuk menyeduh kopi. Sambil ngobrol sana-sini sambil bercanda, hingga cerita-cerita konyol acara himpunan kami dan Aris. Ia bercerita kalau Rama pernah mabuk hingga telanjang. Kami pun tertawa-tawa terbahak-bahak di tengah keheningan. Aris menambahkan
Rama saat mabuk terlihat konyol. Rama sampai naik-naik ke atas pohon, bahkan terlihat seperti kesurupan. Aris sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan. Kami pun tertawa begitu kencang. Di tengah senyapnya hutan, tak ada pikiran negatif kemanapun saat itu. Hingga setengah jam kemudian, Arya muncul bersama dengan rombongan pendaki lain. Lalu Arya istirahat dan kami membereskan flysheet. 10 menit menunggu Arya istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2 bersama-sama. Baru jalan 10 menit, hujan turun dengan derasnya. Kami lalu bergegas menggunakan jas hujan. Arya pun kembali tertinggal. Kami pun bilang untuk menunggu di pos 2. Trek perjalanan kali itu cukup terjal. Di sepanjang trek, gua merasa diawasi dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, gua rasa malah rame. Akhirnya kami sampai di pos 2 sekitar jam setengah 2. Istirahat dan membuka beberapa cemilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 sepi. Hanya ada 2 tenda yang berdiri waktu itu. Mereka terlihat sedang memasak. Namun ketika gua sapa mereka, mereka malah cuek. Lagi-lagi Aris mengejek Rama perihal mabuk itu. Kita kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka berdua sampai bercanda seperti anak kecil, saling lempar tanah dan rumput. Gua hanya bisa ketawa melihat tingkah mereka berdua. Selang 45 menit, Arya muncul dan ikutan istirahat. Kami pun memutuskan untuk makan siang. Nasi bungkus yang kami beli di base camp lumayan lah untuk mengisi tenaga yang mulai habis. Setelah makan, kami mulai berjalan menuju pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 sudah cukup terbuka. Nggak banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti dari base camp sampai pos 2. Lalu kabut pun turun. Pandangan hanya bisa melihat sampai 2 meter ke depan. Gelapnya kabut mengiringi perjalanan kami menuju ke pos 3. Sekitar 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 3. Ketika baru duduk untuk istirahat, gua melihat ada monyet yang ukurannya sangat besar. Tidak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anehnya lagi, gak ada yang lihat selain gua pada saat itu. Bahkan Rama pun gak lihat kalau ada monyet. Monyet itu mondar-mandir dan melompat-lompat. Hingga akhirnya monyet tersebut menghilang secara tiba-tiba. Gua coba untuk terus berpikiran positif, menganggap kalau monyet yang barusan gue lihat adalah sebuah ilusi semata. Setelah selesai istirahat, sekitar jam 3 kami memulai kembali perjalanan. Trek mulai curam dan sedikit menguras tenaga. Cuaca yang tadinya mendung kali ini menjadi terang benderang. Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang akan turun. Kami sempat ngobrol dan katanya di Sabana 1 hanya ada 2 tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun. Karena trek yang berat, akhirnya kami terpisah. Saya ada di depan dan sampai di Sabana 1 sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian, Rama dan Aris sampai. Arya ditemani teman gue yang satunya, Rohman. Selama nungguin mereka, gue bertiga diskusi mau ngecamp di mana, antara Sabana 1 atau Sabana 2. Matahari hampir terbenam. Arya dan Rohman sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya kita berlima diskusi mau ngecamp di Sabana 1 atau 2. Setelah diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan, salah satunya fisik kami berlima masih kuat. Kami sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2 aja. Perjalanan ke Sabana 2 itu butuh waktu sekitar 45 menit dengan trek yang lumayan curam. Ketika kami mulai berjalan, tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1. Mereka berencana camp di Sabana 1. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju Sabana 2.
Kali ini gua ada di posisi paling belakang. Sambil mengambil beberapa gambar, kejar waktu supaya sampai Sabana 2 gak begitu gelap. Ternyata selama perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Setengah jam kemudian kami sampai di Sabana 2. Kira-kira jam 6 kami tiba. Hanya ada satu tenda yang berdiri di sana. Suasananya sepi. Kami mulai mencari lapak. Gua pun kemudian mengusulkan untuk mendirikan tenda di bawah semak-semak. Tujuannya, jika ada angin malam yang kencang dari atas gunung tidak terlalu terasa. Lagi pula, lumayan banyak pohon untuk membentangkan flysheet. Yang lain pun sepakat. Kemudian, kami mulai membangun dua tenda yang saling berhadapan. Jarak dari tenda kami dengan tenda rombongan yang lain kira-kira sekitar 100 meteran. Agak jauh, tapi masih terdengar suara jika ada yang ngobrol. Setelah tenda dan flysheet berdiri, kemudian kami pun membagi tugas. Rama membuat parit, Rohman dan Arya berberes di dalam tenda. Aris menyiapkan alat masak, dan gua membuat jemuran untuk pakaian kami yang kotor. Tali gua bentangkan, membuat simpul dari satu pohon ke pohon yang lain. Ketika sudah beres, tiba-tiba gua mendengar dengan jelas suara menggerung di balik semak-semak. Suara geruman tersebut berulang-ulang. Gua pun mencoba permisi, tak ada niat untuk mengganggu. Lalu bergegas masuk ke tenda. Rama cuma ketawa. Ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Gua selalu mencoba untuk berpikir positif agar suasana terus menjadi hangat. Setelah selesai beres-beres, bebersih dan ganti baju, gua pun lalu keluar untuk menggantungkan pakaian. Di luar ternyata sudah gelap, jadi gua putuskan untuk memakai headlamp. Ketika jalan menuju tali jemuran, ternyata ada sesosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang gua lihat semalam di dalam bis. Dia berdiri agak jauh membelakangi gua. Setelah menggantungkan pakaian, gua pun buru-buru masuk ke dalam tenda. Melihat gua yang kelihatan cemas, Rama pun bilang kalau mereka gak akan ganggu. Gua pun percaya aja. Mungkin emang lagi apes aja gua. Setelah itu kami pun masak-masak. Sayur sop dan kangkung yang kami beli di pasar langsung dieksekusi dengan mantap oleh Rohman. Sambil menunggu nasi dan sayur matang, kami pun ngobrol ngalor ngidul. Dari tenda ke tenda, Aris lagi-lagi mengejek Rama. Itu masih membuat kami ketawa puas. Tapi di antara gelak tawa kami, gua mendengar rintihan dengan samar-samar. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda kami. Gua pun langsung memotong tawa dari teman-teman yang lain. Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Mereka pun terdiam. Mulai dari sekarang, jangan terlalu berisik, ucap gua memotong keheningan. Mereka seperti mengerti apa yang gua maksud. Akhirnya kita mengganti topik pembicaraan, bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Kenapa gua langsung potong obrolan mereka tadi? Karena gua ngerasa kalau penunggu di area camp itu agak terganggu. Soalnya hal-hal yang gua alami sebelumnya itu sama persis dengan gangguan di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Gua masih berusaha untuk tetap tenang. Singkat cerita, akhirnya sop, sayur, dan nasi pun matang. Kemudian kami makan dengan lahap. Setelah selesai makan, kami ngopi dan menunggu ngantuk. Suasana pun kembali hening dan gelap. Tak berselang lama, Aris ternyata kebelet buang hajat. Aduh, berabe nih. Meskipun manusiawi ya, tapi gua rasa gak tepat
di situasi kayak gini. Gua takut penunggu di situ terganggu. Akhirnya dia pun pergi keluar. Gua nitip pesan untuk permisi dan selalu berdoa. Aris pun mengiyakan. Gua pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda. Sambil pipis, gua iseng senter-senterin sekeliling. Pas gua nengok ke kanan, gua lihat Aris yang lagi jongkok. Awalnya gua bercandain itu sengaja gua senter-senterin. Tapi pas gua arahin senternya ke arah atas Aris, gua lihat sosok cewek yang sebelumnya ada di dekat tali jemuran lagi gelantungan di pohon dekat Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin dan rambutnya panjang, hampir menyentuh tanah. Gua kaget, sontak teriak biar Aris cepet-cepet balik ke tenda. Gua masuk tenda, gak banyak bicara, langsung pasang badan ke sleeping bag dan maksa buat tidur. Akhirnya gue bisa tidur. Tapi gak lama dari situ Aris bangunin gue. Ternyata tenda kami rembes bawahnya. Dan anehnya lagi, bagian rembesnya hanya di bagian kepala sampai kaki gue doang. Bagian matras Rama dan Rohman itu kering. Ngomong-ngomong, tenda yang gue tidurin itu di dalamnya ada gue, Rohman, dan Rama. Sedangkan Aris tidurnya berdua bareng Arya. Balik lagi ke cerita. Ngeliat tenda rembes, gue coba ngecek parit. Ternyata gak ada air sama sekali. Di luar emang hujan, tapi cuman gerimis kecil dan anginnya doang yang gede. Padahal gue udah pakai footprint yang jadi alas tenda. Kenapa bisa? Gua mulai bertanya-tanya dalam hati. Dan yang paling anehnya, kenapa yang rembes cuman bagian gua? Akhirnya kita rubah posisi tidur. Bagian rembes ditutup pakai trash bag yang dibagi dua. Gua pindah ke posisi tengah. Jadi gua dihimpit sama Rama dan Rohman. Arya dan Aris pun masih kebangun, memastikan kondisi tenda gua. Kira-kira saat itu sekitar jam 10 malam. Kami pun bergegas buat tidur. Tenda kami sudah ditutup rapat. Gua coba tidur lagi. Geser sana sini, pindah posisi, tapi hasilnya masih nihil. Gua gak bisa tidur. Dan setiap gua merem, gua selalu kebayang sosok cewek di semak-semak tadi. Selalu. Setengah jam berlalu, gua masih belum bisa tidur. Gua gelisah. Akhirnya gua menggerutu dengan nada kesal setengah teriak. Kampret, fix digangguin. Ternyata Rohman belum tidur. Dia juga merasa susah untuk memejamkan mata. Gua pun meminta Rohman untuk nggak tidur, nemenin gua yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tenda Aris. Ternyata ia belum tidur. Aris merasa agak sesak karena batuknya lumayan mengganggu. Gua dan Rohman pun mengobrol-ngobrol santai, ngomongin tentang gaji PNS, dosen killer, dan sebagainya. Yang penting gak sepi-sepi amat lah. Hingga akhirnya di antara keheningan obrolan kami berdua, terdengar suara resleting tenda yang dibuka dan ditutup dengan jeda beberapa detik. Gua kira Aris atau Arya keluar tenda, jadi gak gua gubris. Tapi lama-kelamaan jadi aneh. Resletingnya malah kayak dimain-mainin. Rohman juga ngedenger jelas. Gua beraniin nanya ke Aris, dan dia emang belum tidur. Riz, ngapain keluar? Tapi Aris malah ngejawab, enggak. Gua kaget. Terus ngapain mainin resleting? Di situ gua mikirnya kali aja resleting sleeping bag-nya. Dia masih jawab enggak.
Oh, oke. Gua sama Rohman hanya hening kebingungan. Suara tersebut benar-benar jelas kami dengar berdua. Akhirnya gua beranikan diri ngecek keluar. Dan ternyata emang gak ada siapa-siapa. Gua senterin ke arah pasak dan tali tenda. Semuanya masih tertancap kuat dan kencang. Angin di luar cukup kencang. Kali ini gerimis sudah gak terlalu deres. Mungkin sisanya. Ketika tadi keluar, langit benar-benar bersih. Bulan dan bintang keluar bersinar. Jam menunjukkan pukul 11:30. Rohman sudah tertidur pulas dan gua masih terjaga di tengah keheningan. Gua mencoba berbagai cara untuk bisa tidur. Mulai dari baca e-book, main game, dan dengerin musik. Tapi tetap gak bisa. Gua bengong ngeliatin lampu tenda yang tepat di atas gua. Gua renungin kenapa semua ini bisa terjadi. Dan kenapa cuman gua yang kena sial. Apa yang gua perbuat? Gua pun akhirnya ngerasain hal yang aneh. Rasanya ada yang berjalan ngelilingin tenda kami. Suaranya sangat jelas. Bahkan kadang langkah kakinya berhenti tepat di kepala gua. Dan ada bayangan samar setiap langkah itu mulai terdengar. Karena takut kalau itu maling, gua pun membangunkan Rama. Tapi dia menjawab kalau itu adalah orang yang kencing di dekat tenda. Mana mungkin, rombongan tenda sebelah jauh-jauh datang ke dekat tenda kami hanya untuk buang air kecil. Ngaco si Rama. Demi rasa penasaran, gua pun memberanikan diri untuk keluar. Senter sana sini gak ada apapun, hanya ada gelap. Lagi pula tenda rombongan lain pun gelap, menandakan kalau mereka udah tidur. Lagi-lagi cek pasak dan tali, semuanya masih normal. Lagi pula andaikan itu suara flysheet, mana mungkin suaranya seperti nyentuh tanah. Gua kembali masuk ke tenda, mencoba memejamkan mata dan tetap aja gak bisa. Lagi-lagi suara langkah kaki itu terdengar. Kali ini agak cepat, bahkan seperti dihentakkan ke tanah. Gua berusaha cuek. Tak terasa jam menunjukkan waktu pas di angka 12. Lama-kelamaan gangguan malah semakin bertambah. Kali ini ditambah seperti ada yang memainkan sekop. Ditancap-tancap ke tanah dan berulang-ulang. Suaranya terdengar acak. Kadang di teras tenda, kadang di arah kaki, hingga di dekat kepala. Apes. Tapi begitulah kenyataannya. Gua masih berusaha memaksakan untuk tidur. Waktu berjalan begitu lambat. Gangguan terus berlangsung dan gua mencoba untuk cuek. Sebenarnya mulut udah nguap beberapa kali. Mata terasa lelah. Tapi ketika nyoba merem, semua gangguannya malah semakin parah. Rasanya kalau merem itu gak bisa bayangin selain sosok cewek itu. Di luar berasa ramai karena langkah kaki dan sekop. Pengen nangis tapi gak bisa. Gua hanya bisa ucap istighfar dan berdoa sebisa-bisanya. Lihat jam ternyata udah 12:30. Gua ngedengar rombongan tenda yang agak jauh udah kebangun karena terdengar orang yang sedang ngobrol. Di situ gua agak sedikit lega. Ternyata gua nggak melek sendirian lah, walaupun agak jauh di sana. Akhirnya gua coba maksain sebisa mungkin untuk tidur. Namun bukannya bisa tidur, gangguan malah tambah parah. Gua hampir bisa tidur. Rasanya udah hampir masuk ke alam mimpi. Namun tiba-tiba outer tenda kami seperti ada yang memukul dengan kencang tepat di atas kepala. Pada saat itu gue benar-benar merasa down. Panik parah. Gue coba untuk bangunin teman-teman, tapi gak bisa. Mereka terus tidur tanpa ngerasa keganggu.
Gue mencoba untuk terus tetap tenang, tapi hati kecil gue ngerasa nyerah menghadapi semua ini. Setelah kejadian tersebut, gue makin gak bisa tidur. Gue nyerah dan mencoba ikhlas dengan terus terbangun di tengah gangguan yang ada di luar. Untungnya ada HP, setidaknya ada hiburan. Suara obrolan tenda rombongan lain masih jelas terdengar. Setelah membaca beberapa paragraf e-book, jam menunjukkan pukul 1. Rohman terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan langsung minum. Mumpung Rohman bangun, gue mau memeriksa keadaan di luar. Sambil lihat tenda rombongan lain yang suaranya berisik sampai kedengaran ke tenda kami. Dan ketika gue keluar, tenda rombongan lain ternyata masih aja gelap. Itu berarti suara yang ngobrol bukan dari mereka. Gua pun perhatiin dengan seksama asal suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari semak-semak di arah kanan tenda. Jantung gua sejenak berhenti. Gua langsung masuk tenda. Dan suara obrolan tersebut berubah menjadi suara tertawa terbahak-bahak. Gua sama Rohman pun ketakutan. Perlahan-lahan suara obrolan itu pun hilang dan suasana kembali menjadi hening. Rohman bisa kembali tidur, sedangkan gua masih nampak segar. Game di ponsel menjadi pilihan. Dengan segala ketakutan, gua coba lawan agar tidak begitu stres. Tiba-tiba terdengar suara burung berkicau di atas tenda kami. Aneh. Ternyata saat itu sudah jam 1:30. Rasa ngantuk pun udah mencapai maksimal. Tapi mata terus-terusan menolak untuk terpejam. Gue tiba-tiba ngomong sendiri, minta untuk dikasih tidur. Gak papalah walau cuma setengah jam. Setelah pada saat itu gue minta hal tersebut, anehnya gue benar-benar tidur. Dan benar-benar hanya setengah jam. Jadi jam 2 teng gue kebangun dan berasa udah tidur berjam-jam lamanya. Gak ada rasa capek dan pegel sama sekali. Gue pikir setelah gue tidur, gangguan akan berakhir. Tapi masih belum. Cooking set yang ada di teras terdengar jatuh seperti ada yang menendang. Gue kaget. Cepet-cepet gue buka tenda dan ternyata cooking set masih utuh dan enggak bergerak sama sekali. Masih ada di tempat semula. Pikiran gue kembali kacau, men. Gue tutup tenda dan masuk lagi ke sleeping bag. Setelah kejadian itu, gangguan mulai berkurang intensitasnya. Hingga pada jam 2:30, tiba-tiba terdengar sosok wanita tertawa di belakang tenda kami. Gue udah gak nahan. Akhirnya gue bangunin Rohman dan Rama dengan alasan masak untuk prepare summit. Padahal sebelumnya kita janjian masak itu sekitar jam 4. Tapi karena gue udah gak tahan, gue paksa mereka untuk bangun. Dari situ teror malam tersebut berakhir. Jam 3 kurang akhirnya kami mulai memasak. Arya dan Aris bangun beberapa menit setelah kami mulai menyalakan kompor. Nampaknya kejadian aneh pun menimpa mereka berdua. Hal itu terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat gelisah. Kami pun masak sarapan untuk summit nanti. Setelah semuanya matang, kami langsung menyantap nasi liwet dan goreng tempe yang dimasak Rohman. Kemudian sekitar jam 3:30 kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Terdengar suara langkah rombongan lain yang melewati tenda. Dari dalam tenda kami pun menyapa dan menawarkan cemilan. Kira-kira ada 6-7 orang dalam rombongan yang melewati tenda kami. Cukup banyak. Mungkin rombongan itu mendirikan tenda di Sabana 1.
Setelah ganti pakaian summit dan memasukkan segala alat dan logistik yang perlu dibawa, kami pun keluar tenda, melakukan peregangan agar badan tidak kaku. Ternyata tenda rombongan lain masih gelap, nampaknya belum bangun. Sekitar jam 4 setelah berdoa, kami pun pergi menuju puncak. Menuju puncak, kami melewati beberapa bukit. Turun, naik. Terlihat sorotan lampu pendaki lain yang hampir mencapai puncak. Selama perjalanan, kami nggak bertemu rombongan yang mendahului pas tadi di tenda. Emang beda setengah jam, mungkin aja mereka udah jauh. 1 jam perjalanan, fajar mulai nampak perlahan di tengah dinginnya merbabu. Kami pun istirahat sejenak, memandangi langit yang sangat indah. Tak berselang lama, kami pun sampai di puncak merbabu, Puncak Kenteng Songo. Anehnya, kami tidak bertemu dengan para pendaki yang melewati tenda tadi subuh. Gua masih mencoba berpikiran positif nih. Mungkin mereka melanjutkan perjalanan ke Puncak Sarif. Kami pun memasak air panas dan menyantap cemilan yang kami bawa, sambil foto-foto. Lautan awan merbabu begitu sangat indah. Dalam hati gua, tak sia-sia diganggu semalaman suntuk jika hasilnya seperti ini. Tak lama, rombongan tenda tetangga datang. Setelah ngopi dan makan cemilan, kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Sarif. Trek lumayan cukup terjal. Hampir 1 jam, kami pun sampai. Ternyata, di sana juga sepi. Tidak ada siapapun kecuali kami. Lantas, kemana rombongan yang tadi lewat? Sekitar jam 9 kami memutuskan untuk kembali turun ke tenda. Kembali melewati puncak Kenteng Songo dan bertemu beberapa rombongan pendaki lain. Kami foto di Tugu dan sempat melipir ke puncak Triangulasi. Kemudian langsung turun menuju tenda. Akhirnya kami sampai di tenda sekitar kurang dari jam 11. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri dan tidur. Lumayan untuk gua yang semalam cuma tidur setengah jam. Ternyata kami tidur lumayan pulas. Tak sadar waktu sudah menunjukkan ke angka 2. Rama dan Rohman ternyata sudah lebih dulu bangun untuk mengabadikan berbagai momen. Gua langsung berberes dan packing barang-barang dalam tenda. Gua masak sisa logistik yang ada, ngisi tenaga untuk perjalanan nanti turun. Yang lain packing dan beres-beres tenda. Sekitar jam 3 kita pun makan. Setelah selesai lalu prepare dan bersih-bersih sampah sekitar area camp. Singkat ceritanya kami pun turun setelah asar. Mungkin sekitar jam setengah 4. Estimasi perjalanan dari Sabana 2 ke base camp gua kira-kira paling 2 jaman. Jadi sebelum maghrib kayaknya udah sampai. Kami pun mulai berjalan menuju Sabana 1. Karena belum terlalu curam, kami pun masih berjalan beriringan. Hingga akhirnya 20 menit kemudian sampai di Sabana 1. Kami memutuskan untuk tidak istirahat dan langsung lanjut ke pos 3. Trek mulai curam dan licin. Akhirnya Arya pun menyuruh kami untuk duluan. Kami pun mengiyakan. Lagi pula ada beberapa pendaki yang naik. Jadi waktu itu lumayan ramai. Setengah jam kemudian kami pun sampai di pos 3. Namun Arya belum terlihat dari kejauhan. Setelah menunggu beberapa saat, kami berempat melihat Arya dari kejauhan melambaikan tangan dan berteriak agar kita duluan dan menunggu di pos 2. Pada saat itu sudah hampir jam 5 sore. Langit agak gelap dan mendung. Kami turun dan menuju pos 2 sambil menunggu Arya.
Kurang dari setengah jam kemudian kami sampai. Langit berubah menjadi sangat gelap. Kami duduk di atas rumput dan menunggu Arya. Suasananya sangat sepi. Hanya ada kami. Karena gua rasa ini pasti ketemu malam, akhirnya gua nyuruh teman-teman yang lain untuk memakai headlamp. Azan maghrib terdengar berkumandang. Tak lama dari situ Arya datang dengan muka yang sedikit pucat. Ia minta minum dan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami pun mengiyakan. Lagi pula sudah dekat dan treknya hanya turunan. Arya hanya terdiam. Gua coba tanya. Dia hanya geleng-geleng. Mungkin kecapean. 15 menit kemudian kami menggunakan headlamp dan turun. Kali ini gua sama Rama sepakat untuk atur posisi. Tidak boleh ada yang terpisah. Gua di depan dan Rama paling belakang. Gua mengusulkan untuk mengatur posisi karena sudah merasakan hal yang gua rasa cukup aneh. Bagian punggung dan leher gua tiba-tiba panas. Badan serasa kaku. Akhirnya gua minta Rama untuk nepuk dan bacain doa. Lalu semuanya hilang. Badan gua pun kembali normal. Kami pun mulai perjalanan turun menuju pos 1. Semua tidak berjarak jauh. Gua sebagai pembuka jalan karena headlamp yang gua pakai cukup terang. Baru 5 menit kita turun, lagi-lagi Arya minta break. Dia duduk lalu muntah-muntah. Kami pun mulai panik. Cobaan apa lagi ini? Setelah melihat Arya muntah-muntah, gua langsung keluarin P3K. Pakein thermal blanket karena takutnya itu adalah gejala hipo. Lalu rebus air untuk dicampur tolak angin biar badannya anget. Kami pun memutuskan untuk break. Gua langsung cari tempat yang landai agar bisa beristirahat dengan nyaman. 5 menit berlalu, tiba-tiba Arya mengucap sepatah kata. Semangat! Seketika ia langsung berdiri dan ingin bergegas pergi dari situ. Aneh, Arya yang tadinya lemas dan pucat kini berubah drastis. Kami pun berjalan kembali. Gua masih tetap di depan untuk membuka jalan. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 merupakan hutan yang lumayan lebat, dengan jalan setapak yang tidak terlalu lebar. Kiri jurang dan kanan pepohonan lebat. Rasanya banyak yang mengawasi. Gua ngerasa banyak mata di arah gelapnya hutan. Sebelum melewati pos Simpang Macan, Rohman minta break untuk minum. Akhirnya kami berhenti. Karena gua ada di depan, gua coba untuk senter-senterin ke arah depan. Tepat ke arah hutan-hutan yang gelap. Ketika gua senterin, gua lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Gua kira itu cahaya bulan, tapi kok perlahan-lahan bayangan putih itu berpindah-pindah ke pohon yang lain. Perlahan gua perhatiin, dan ternyata itu pocong. Mukanya nggak jelas karena jaraknya yang jauh. Gua pun kaget dan langsung teriak minta mereka untuk cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Badan gua gemetar dan detak jantung gua gak karuan. Tak lama dari situ, pos Simpang Macan pun terlihat. Arya meminta break sebentar. Gua iyakan asal jangan terlalu lama. Pikiran gua udah kacau nih. Tak berselang lama, kami pun pergi meninggalkan pos Simpang Macan. Sepanjang jalan hanya ada suara burung dan daun. Kami terus berjalan. Sesekali kami break. Mungkin sudah habis energi. Akhirnya gue ngerasa ada hal yang ganjil. Karena di depan
ada percabangan jalan. Padahal jelas ketika naik itu nggak ada. Gua pun bingung milih jalan. Kami sempat berhenti untuk berdiskusi. Akhirnya kita pilih jalan ke arah kanan, karena kami berpikiran jurang itu ada di sebelah kiri. Belum ada pikiran negatif apapun. Gua coba untuk selalu berpikiran jernih dan menghibur diri sendiri. Semuanya berjalan seperti tidak ada apa-apa. Kami sepanjang perjalanan terus mengobrol agar suasana tetap menjadi hangat. Gua cek jam, ternyata masih jam 7. Gua berpikir belum terlalu malam, jadi nggak mesti terburu-buru untuk sampai ke base camp. Singkat cerita, gua ngerasa ada yang janggal. Gua ngerasa hampir 1 jam gua jalan, tapi anehnya kok nggak sampai-sampai. Padahal gua naik dari pos 1 ke Simpang Macan pun nggak lebih dari 1 jam. Untuk memastikan, gua ambil tali prusik dan nandain dahan pohonnya. Setelah itu gua lanjut jalan. Gua inget banget, ketika nandain masih sekitar jam 8 kurang. Tapi anehnya, jam gua itu balik lagi ke jam 7. Ketika gua tanya ke teman gua yang lain, jam mereka pun sama, jam 7. Awalnya gua mungkin salah lihat, tapi ternyata ketika gua jalan lagi, gua nemuin pohon yang ada tali prusiknya. Dan itu benar-benar tali prusik yang gua tandain ke pohon. Gua benar-benar kaget, tapi gua coba pendem sendiri. Gua mencoba berdoa dan minta perlindungan. Kami pun lanjut jalan. Selang 15 menit kemudian, gua coba absen teman-teman yang lain dengan berhitung, memastikan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Gua ulang sampai 2 kali dan emang masih nyaut semua. Oke lah, gua merasa aman. Gak lama dari gua berhitung, Rama meminta rolling posisi. Dia minta untuk gua jaga di belakang. Gua tanya kenapa. Dia cuma geleng kepala. Oke deh, gak apa-apa lah. Jadi gua pindah ke belakang dan berjalan agak sejajar dengan Aris. Kami ngobrol berdua dengan perasaan gua yang gak karuan. Gua cek jam, ternyata saat itu udah jam 8. Berarti udah hampir 1 jam kami berjalan. Pos 1 masih belum terlihat. Gua mulai ngerasa makin gelisah. Gua terus berjalan dengan pikiran yang kacau. Dan lagi, gua lewatin pohon yang gua tandain. Gua minta break. Ketika break, Rama malah minta untuk cepat-cepat berdiri. Kalau mau istirahat jangan di sini. Rama pun memaksa kami untuk lanjut berjalan. Kami cari tempat yang aman. Dengan berjalan agak cepat, Rama tiba-tiba berhenti dan mematung. Gue penasaran. Gue tanya ke Rama. Ketika gue senter ke depan, ternyata di depan itu adalah jurang. Saat itu kita benar-benar ada di tepi jurang. Akhirnya kami pun panik. Kami kembali lari ke atas menghindari jurang itu. Andai kami terus jalan, mungkin kami akan terperosok ke dalam jurang. Kemudian setelah mendapat tempat yang aman, kami pun berhenti sejenak. Kami sepakat kalau kami benar-benar tersesat. Kami berdoa dan meminta perlindungan. Belum selesai kami berdoa, tiba-tiba terdengar rintihan tangis perempuan dari atas kepala kami. Kami saling bertatapan. Ketika kami mulai menoleh ke atas, ternyata ada sosok perempuan bergelantungan terbalik dengan wajah yang hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Kami pun lari ketakutan. Gua dan Rama coba menenangkan.
Gue dan Rama sepakat untuk berhenti dan berdoa lagi. Kali ini Rama memimpin dengan berbagai doa yang ia paham. Gue pun sempat meminta perlindungan dan bantuan untuk bisa terlepas dari gangguan. Gue cek jam, ternyata udah jam 9 malam. Kami jalan beriringan sejajar. Tak ada yang paling depan dan tak ada yang paling belakang. Selama perjalanan kami mengalami gangguan yang cukup parah. Mulai dari tertawa, dilempar pasir, dan ditampakkan sosok-sosok yang menyeramkan. Rama dan gue tetap mencoba untuk cuek. Gue terus berdoa dan berdoa, hingga akhirnya lagi-lagi bertemu dengan pohon yang pernah gue tandain sebelumnya. Gue benar-benar pasrah di situ. Kami meminta maaf dan terus berdoa agar bisa keluar dari hutan. Entah kenapa, di situ gue kepikiran untuk masuk ke dalam semak-semak dekat pohon yang gue tandain. Ketika gue masuk, ternyata ada jalan setapak kecil. Ketika kami susuri, tak lama dari situ ternyata pos 1. Akhirnya kami sampai. Gua putuskan untuk istirahat. 5 menit kami duduk, kami putuskan untuk jalan. Sekarang kami diiringi oleh suara-suara monyet dari tengah hutan. Entah kenapa, gua ngerasa kembali bersemangat. Semuanya berjalan lancar, tak ada gangguan sama sekali. Akhirnya persimpangan menuju base camp pun terlihat. Kami pun bergegas. Ternyata di pos pendaftaran sudah gak ada orang. Akhirnya kami melipir ke warung yang masih buka. Kira-kira saat itu udah jam 11 malam. Karena melihat kami yang udah gak karuan, ibu pemilik warung tersebut menawarkan kami untuk mandi. Kami pun mengiyakan. Lumayan, biar gak bau-bau amat. Setelah mandi dan bersih-bersih, kami pun memesan mie dan kopi. Kami bercerita satu sama lain. Menurut pengakuan Aris, ternyata ia juga merasakan gangguan di tenda. Dia merasa kalau tenda yang ia tempati serasa digoyang-goyang dan dipukul. Kemudian ia mendengar suara geraman dari arah kanan dan dari arah semak-semak. Lain hal dengan Arya, teman setenda Aris. Arya merasa kalau ia sempat erep-erep atau ketindihan. Ia merasa berteriak, tapi suaranya nggak keluar sama sekali. Selain itu, Arya merasa kalau ada yang memainkan flashback. Rohman pun ikut bercerita. Sepanjang malam sebenarnya ia tidak bisa tertidur lelap. Ia merasa kalau di luar seperti ada yang memanggil-manggil namanya. Selain itu, ia merasa ada bayangan hitam besar dari luar tenda. Nah, ini nih, di balik diemnya Rama, ternyata ia punya segudang cerita. Dari awal mula pendakian, sebenarnya ia merasa sudah gak enak perasaan. Sebelum pos 2, dia melihat seorang nenek sedang berdiri dengan tatapan kosong. Pada saat di tenda, ia juga merasakan apa yang gua rasa. Bahkan sebenarnya ia tidak tertidur pulas. Ia merasa kalau kakinya sakit, seperti ada yang duduk di atas kakinya. Rama pun berkata bahwa entah ilusi atau mimpi, dia kembali bertemu dengan nenek-nenek tersebut dan ia meminta izin untuk beristirahat di area itu. Namun nenek itu tak kunjung menjawab, hingga akhirnya nenek tersebut menghilang dan terdengar tertawa melengking dengan keras. Mendengar Rama bertemu nenek-nenek, gua pun bertanya karakteristik nenek tersebut. Ternyata gua dan Rama bertemu dengan satu sosok yang sama. Kemudian Rama melanjutkan ceritanya. Ketika saat jalan turun, dia meminta untuk rolling ke depan bukan tanpa alasan. Karena dia paling belakang, pada saat berhitung harusnya dia menjadi orang terakhir dan berhitung 5.
Namun ketika ia teriak 5, di belakangnya pun ada yang ikut berhitung 6. Ia pun memastikan lagi. Ketika berhitung yang kedua kalinya, pada saat ia teriak 5, kemudian ada yang mengikuti 6. Rama mengatakan kalau suara tersebut seperti suara perempuan anak-anak. Tibalah giliran gua bercerita. Gua ceritakan apa yang gua alami di atas. Tak lama berselang, ibu-ibu di warung pun bertanya kepada kami, kenapa kami sampai di bawah saat larut malam. Kemudian gua pun menceritakan dengan singkat bahwa kami tersesat. Ibu itu pun sedikit kaget. Dia pun bertanya, berapa jumlah kami dan naik hari apa? Gua jawab, jumlah kami 5 dan naiknya hari Kamis alias malam Jumat. Lalu si ibu pun geleng-geleng kepala. Dia bercerita kalau jumlah pendaki ganjil dan malam Jumat lebih rawan diganggu. Aduh, pantas aja. Seperti apa yang diucap Mas Andri, kami pun akhirnya diganggu. Sebenarnya kami di situ mencoba evaluasi diri. Kami merasa kalau kami memang kurang sopan karena bercanda berlebihan sehingga mungkin mengganggu kenyamanan penghuni daerah situ. Ibu warung tersebut kemudian menawarkan kepada kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang kami pun setuju. Ternyata di dalam rumah cukup ramai. Ada beberapa rombongan yang akan mendaki keesokan harinya. Karena badan lelah, kami pun tertidur pulas. Singkat ceritanya, kami bangun sekitar jam 8 pagi. Beberapa rombongan pendaki sudah bersiap-siap untuk naik. Kami kemudian mencoba menghubungi Mas Andri untuk diantar ke Terminal Boyolali. Namun ternyata di sana sangat sulit sinyal. Setelah mencari-cari jaringan, sekitar 10 menit kemudian, gua bertemu Mas Andri. Beliau baru beres mengantar rombongan pendaki katanya. Gua pun meminta untuk diantar ke terminal. Namun, ternyata bis menuju Bandung ada sekitar pukul 5. Karena masih lama, kami diajak Mas Andri untuk ikut ke rumahnya. Kami pun mengiyakan. Setelah pamit ke ibu warung dan lapor ke pihak basecamp bahwa kami sudah turun, kami langsung naik mobil dan menuju rumah Mas Andri. Mas Andri pun bertanya kenapa kami terlambat turun. Dan sebenarnya beliau sudah standby kemarin sore untuk menjemput kami. Namun, ditunggu sampai maghrib ternyata nggak kunjung datang. Gua pun bercerita kalau kami mengalami gangguan dan lain sebagainya. Jawaban Mas Andri sama persis dengan apa yang dikatakan ibu warung tadi malam. Beliau mengatakan kalau kami memang lagi apes. Setelah sampai di rumahnya, kami pun beristirahat kembali dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Andri. Singkat cerita, kami pun akhirnya diantar menuju terminal. Selama di perjalanan, gua merasa pusing dan demam. Mungkin kecapean. Gua putuskan untuk tidur. Tak lama berselang, kami sampai di terminal. Kami langsung mengambil barang bawaan di bagasi, lalu kemudian pamit ke Mas Andri. Namun, ada hal yang aneh. Mas Andri menitipkan pesan, kalau terjadi hal yang ganjil lagi, gua mesti mandi kembang dan minta dinetralisir. Gua pun mengiyakan. Kami langsung beli tiket bis dan menunggu bis datang. Kami menyempatkan untuk makan soto di depan loket bis. Tak lama setelah selesai makan, bis datang dan kami langsung naik. Bis yang kami tumpangi pulang berbanding terbalik dengan pada saat kami berangkat. Bisnya nampak tua dan tidak terurus. Padahal kami membeli tiket dengan PO bis dan harga yang sama. Namun tak jadi masalah. Yang penting bisa untuk tidur. Tak lama kami pun tidur satu persatu. Singkat cerita, gua pun terbangun dan ternyata bis udah masuk ke daerah Jawa Barat. Gua putusin untuk tidur lagi karena badan udah sangat lemas. Ketika tidur, gue bermimpi bertemu nenek-nenek itu lagi dengan ciri-ciri yang sama.
Di dalam mimpi dia hanya tertawa sambil melotot. Gua pun bertanya, kenapa? Apa yang salah dengan kami? Mengapa hanya gua yang diteror semalaman? Kemudian ia berhenti tertawa, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Perlahan ia mulai menjawab. Nenek itu mengatakan, kalau kami sudah tidak sopan, kami mengganggu penunggu yang ada di sana katanya. Kami melakukan kesalahan fatal dengan mengotori areanya. Lalu kenapa cuman gua? Dia menjawab, karena penunggu di sana suka dengan aura yang gua punya. Nenek tersebut kemudian menghilang dan gua terbangun dari tidur. Keringat dingin bercucuran. Lalu gua minum. Gua matiin musik di headset. Tak lama ada bisikan. Kau sudah kuperingatkan. Suara tersebut sangat jelas terdengar. Dalam hati gua berdoa sebisanya. Gua pun akhirnya gak bisa tidur. Gua terus-terusan merenung dan meminta maaf kalau emang ada kesalahan yang kami perbuat di atas sana. Namun akhirnya gua pun tertidur. Singkat cerita, kami sampai di Bandung sekitar jam 3 pagi. Gua pesen GrabCar. Karena rumah kita masing-masing satu arah, Aris akhirnya turun duluan. Disusul Arya, kemudian Rohman. Rama dan gua satu kosan, dan kami sampai paling terakhir. Setelah sampai, gua pun langsung masuk kamar. Rama ke kamar mandi untuk bebersih. Kondisi kosan saat itu sepi. Tumben, biasanya ramai 24 jam. Ketika gua baru melangkah untuk masuk kamar, gua pun tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Badan gua langsung kaku dan dingin. Gua coba teriak, tapi gak keluar suara. Gua berharap Rama ngeliat gua jatuh. Gua pun seperti tertidur. Gelap, gak bisa ngeliat apapun. Tiba-tiba gua ngeliat cahaya di depan gua. Gua coba untuk menggapai. Cahaya itu semakin jauh. Gua terus lari dan lari. Hingga akhirnya gue berhasil gapai cahaya tersebut. Gue seketika bangun. Dan di samping gue ada Rama yang lagi mainin HP. Ketika gue bangun, dia pun menggerutu kesel. Katanya, ngapain lo tidur di depan pintu? Menurut pengakuan Rama, ketika gue diseret masuk ke kamar, badan gue enteng banget. Katanya gue juga ngigau, pengen pulang. Karena hal tersebut, makanya Rama gak langsung tidur. Gua pun memutuskan untuk ganti baju dan bebersih. Setelah itu akhirnya gue bisa tidur. Gua kebangun sekitar jam 11. Badan udah berasa enak dan lumayan segar. Rama ternyata pergi ke rumah kakaknya dan rencana menginap di sana. Ya udah, singkat cerita, karena gue tidur sendiri dan kondisi kosan juga rame, sekitar jam 10 gue matiin lampu dan TV. Langsung gue tidur. Ketika gue hampir masuk ke alam tidur, tiba-tiba persis di samping telinga ada yang berbisik. Jangan tidur mas. Sontak gue kaget dan langsung duduk. Gue langsung lari ngungsi ke kamar temen. Dia cuman ketawa. Temen gue ngerti. Dia pun nanya, masa takut sama yang biasa? Gue cerita kalau ini bukan yang biasa ada di kamar. Energinya parah. Gue benar-benar ketakutan. Beberapa hari kemudian gue terus-terusan diganggu. Akhirnya gue putusin untuk pulang kampung dan ketemu om gue yang ngerti dengan hal-hal seperti ini. Gue langsung dibawa ke guru spiritualnya yang emang kenal gue juga. Sebut aja Kang Iwa. Kang Iwa kemudian nanya-nanya kenapa gue bisa seperti ini. Gue pun bercerita sedetail mungkin tentang apa yang gue alamin. Seperti apa yang dikatakan Mas Andri. Gue pun disuruh untuk mandi kembang. Setelah itu gue disuruh untuk minum kopi hitam pahit setengah gelas. Lalu sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bunga dan sesajen. Anehnya, kopi yang setengah tersebut tiba-tiba habis seperti ada yang meminum. Gua pun bengong lihatnya. Kang Iwa kemudian meminta gua untuk membaca amal-amalan yang diberikannya.
Setelah membaca amalan tersebut, badan gue langsung seperti terbakar. Gue teriak sekencang-kencangnya. Kemudian Kang Iwa mengusap leher gue. Ia pun membacakan doa-doa. 10 menit berselang, akhirnya gue kembali normal. Tapi badan kerasa lemes banget. Untuk berdiri aja kayaknya susah. Kang Iwa menjelaskan kenapa gua bisa seperti ini. Karena ada penunggu di sana yang merasa tertarik dengan aura yang gua punya. Ia pun menambahkan kalau gua tersesat karena perilaku teman-teman gua yang kurang sopan di sana. Setelah dari tempat Kang Iwa, tubuh gua berasa normal kembali. Akhirnya teror yang selama ini gua alamin berakhir sudah. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi gue untuk berbenah dan selalu ingat kalau kita hidup bukan untuk diri sendiri. Maka dari itu, seperti yang gue tulis di awal, utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk gue khususnya, jika ingin bepergian kemanapun harus selalu sopan dan santun. Sebagai tamu kita mesti menghargai segala sesuatu kearifan lokal dari tempat tersebut. Akhir kata, semoga utas ini dapat bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Terima kasih kepada yang telah setia menunggu dan membaca utas ini dari awal hingga akhir pada malam ini. Jika kawan-kawan pembaca ingin berteman di Twitter atau Instagram, silahkan di follow @efekkiranti. Pintu DM sangat terbuka untuk kalian jika ingin meminta fallback. Semoga kita dapat berjumpa di utas-utas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Rian, pengalamannya sungguh menegangkan. Tapi walau begitu, jangan pernah takut buat naik gunung. Jika kita tetap bersikap sopan, maka mudah-mudahan akan selamat perjalanan kita. Selamat naik dan selamat turun. Terima kasih bagi pendengar yang sudah mendengarkan episode Ada Apa Gerangan kali ini. Bagi kalian semua, tetap jaga kesehatan, stay di rumah aja, kalau nggak ada kepentingan gak usah keluar. Tapi walaupun di rumah, tetap kreatif, tetap produktif, entah apa itu caranya.